dalam sholat itu sebelum salam kita kan berdoa. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Berarti ada namanya fitnah azab kubur. Fitnah di situ adalah azab kubur. Bu, orang yang beriman itu kalau meninggal dia menyesal nggak? Menyesal. Kalau orang kafir menyesal banget, lebih menyesal. Cuman beda-beda. Bedanya gini, kalau orang yang beriman menyesalnya kenapa? Karena ada amalan yang dia lakukan ketika masih hidup nggak maksimal. Sedangkan ada amalan yang dengan amalan itu pagi dan sore ditampakkan kenikmatan oleh Allah, yaitu surga. Ya, seperti mohon maaf nih, misalnya ibu belum punya rumah, ibu belum punya kendaraan, kemudian dikasih tahu, nih loh, kamu nanti kalau kamu bisa menyelesaikan ini, kamu dapat rumah ini, di dalamnya ada motor atau mobil dan perlengkapan yang lengkap. Ya, kira-kira seneng nggak? Seneng itu kan berarti dibarengi dengan kesungguhan. Oh, gimana caranya saya bisa mendapatkan rumah yang begitu indah, yang di dalamnya serba ada kolam renangnya, ada tamannya, ada kendaraannya, semuanya lengkap. Nah, kalau hanya pingin saja semua ya pingin, ya. Tetapi keinginan itu harus dibarengi dengan ikhtiariyah. Maka ibu perhatikan, sebenarnya tugas kita di dunia ini hanya 3 hal saja. Ya, saya tanya, Allah kasih amanah kita untuk apa? Amanah yang Allah berikan kepada kita apa? Apa? Amanah yang Allah berikan kepada kita apa? Al-ibadah. Ya kan al-ibadah. Ya, jadi Allah kasih kita apa? Amanah cuman satu, al-ibadah, beribadah kepada Allah. Saya mau tanya, ibu kan sudah ratusan kali, bahkan mungkin dari ribuan kali dengar istilah ibadah. Ibadah itu apa? Menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangannya, bukan takwa. Ibadah itu apa? Mendekatkan diri kepada Allah, takarub kepada Allah artinya. Ibadah itu apa? Itu bukan takwa. Ibadah itu apa? Bolak-balik menjalankan. Ibadah itu, perhatikan nih. Ibadah itu adalah semua. Apa? Semua apa? Semua yang kita lakukan, ucapan, perbuatan, lahir batin, apa saja yang kita lakukan, niatnya untuk mencari ridha Allah. Dengannya ada dengannya, dengan mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah. Itu namanya ibadah. Contohnya ibu masak, bismillah, mengawali dengan bismillah, dengan ikhlas, dengan senang. Itu nilainya ibadah. Untuk nyenengkan suami, nyenengkan anak. Kalau ibu masaknya sambil ngedumel, ibadah enggak? Ibu masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, sebelumnya berdoa. Nah, ibu masuk kamar mandi itu kaki mana dulu? Yakin? Keluar? Sekarang pertanyaan yang lain. Ibu keluar rumah kaki mana? Kanan dan kiri. Saya nggak tanya mana dulu. Beda nggak? Coba perhatikan. Ibu masuk kamar mandi, WC, toilet, kaki mana dulu? Kiri. Nah, saya tanya lagi. Ibu keluar rumah kaki mana? Kanan kiri, nggak ada dulunya. Atau ingklak apa? Dingklik gitu. Nah, makanya harus paham, harus teliti.
Ya, baik. Nah, ibu ketika melakukan sesuatu dengan doa, minimal dengan membaca basmalah, bernilai kan ibadah, ada pahalanya. Tuh orang kafir makan, cemal-cemal, buat, kenyang. Ibu juga makan, buat, nggak bismillah, nggak ada nilai ibadahnya, sama. Ya. Jadi harus kita ketahui Allah Subhanahu wa taala memberikan kita amanah satu saja, yaitu al-ibadah. Tadi surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ibadah itu, perhatikan, ibadah itu ibu sampai kapan? Sampai mati. Bukan sampai tua. Kalau hanya sampai tua nanti merasa umurnya 70 atau 80, terus buka kerudung, ya merasa aku sudah tua, ya bebas. Oh, aku sudah tua, ngapain sholat? Pas ngomong gitu terus mati. Nah, makanya apa? Perhatikan, ibadah itu seperti yang Allah nyatakan di dalam surat Al-Hijr, surat yang ke-15 ayat yang terakhir 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadah kamu kepada Allah sampai kapan? Sampai datangnya ajal kematian. Bu, nih, karena semua kita ini akan mati. Kullu nafsin, setiap yang berjiwa pasti akan mati. Ini tetangga saya, salah satu jamaah dari masjid tempat saya. Belum lama dia pensiun. Sekarang saya pensiun, saya mau lebih banyak ibadah deh. Ya sambil sambil aktivitas yang lain lah. Nah, apa yang terjadi, Bu? Kemarin malam, ya Isya itu ya masih sholat, ya pulang, ya kita pulang nggak ngerti, pokoknya intinya kira-kira jam 12 atau setengah 1 itu kok merasa nggak nyaman, ya dibawa ke rumah sakit, ditanya sama yang nganterin itu, ya istrinya dan anaknya sama Pak Satpam lah gitu. Tarik nafas, Pak. Gimana? Nggak apa-apa, cepat aja lah sampai rumah sakit. Ya, ini sedang jalan kok. Sampai rumah sakit, ya mau diturunin sudah tidak ada. Ya kita ngelihatnya kan terakhirnya, artinya maghrib, isya masih sholat. Memang rumahnya dekat sih dengan masjid. Kan nggak nyangka, Bu. Maka di poin ini saya ingatkan, jangan tertipu dengan yang namanya umur. Karena mati itu tidak harus tua dulu. Ibu-ibu masih muda atau sudah tua? Nah, ibu-ibu ini nggak marah aja sudah tua. Apalagi berarti kan nih, uang namanya kematian jangan tertipu dengan yang namanya umur, karena mati itu tidak harus tua dulu. Buktinya ibu merasa sudah tua, berarti kalau sudah tua ya siap-siap. Yang kedua, jangan tertipu dengan yang namanya kesehatan, karena orang mati nggak harus sakit. Atau banyak mungkin tetangga kiri kanan kita yang sakit, ya dibenyuk, besuk, banyak yang besuk sudah mati, dia sendiri belum mati. Itu kan menunjukkan apa? Kematian tidak ditandai mesti dengan sakit. Yang jelas, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat, murid, ya sampai situ. Kan sudah ikhlas ustadznya ibu duluan, muridnya, kemudian ustadznya yang terakhir, atau ustadznya yang terakhir ibu yang duluan, tidak apa-apa. Itu bisa saja kalau rumor di dunia ini, tapi kalau yang namanya kematian itu tidak pilih-pilih. Ya, tuh Bu, saya kasih tahu contohnya, jenderal panglima perang, itu kan dia di belakang toh, Bu, ngomanduin pasukannya yang di depan toh.
Tapi namanya kematian itu bukan berdasarkan di depan atau di belakang kok. Bukan berdasarkan urutan kok, tapi berdasarkan pencabutan. Makanya tadi bahasa Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kalian kepada Allah sampai datangnya ajal kematian. Baik, sebelum tentang sebab-sebab seseorang diazab, kena azab kubur, kita dulukan terlebih dahulu target setan di dalam kematian. Target setan dalam kematian. Ya iya. Karena ada target, setan itu punya target. Ya. Bu, setan tuh nggak peduli. Ada orang tak selek tuh aku. Itu sakaratul maut. Dalam sakaratul maut itu nggak ditinggal oleh setan. Keenakan ditinggal. Setan memastikan orang ini betul-betul kalau sudah mati baru ditinggal. Maka sebelum mati itu digoda gimana caranya. Ya, itulah targetnya. Kenapa? Kita harus tahu. Ya, dengan kita tahu target setan, kita jangan ngikuti bisikan setan. Ya. Karena kematian itu hanya ada dua. Husnul khotimah dan su'ul khotimah. Ibu pengen husnul khotimah atau su'ul khotimah? Sudah siap belum? Ibu udah siap mati belum? Belum atau insya Allah? Sudah siap apa belum? Kalau saya betul-betul belum siap. Nah, ibu yang bilang insya Allah ya silakan duluan, silakan. Ya, siap. Ya, belum. Kan sudah siap katanya insya Allah. Ya, sudah silakan. Kalau saya belum kok. Kalau saya baru nyiapin diri. Ya. Jadi ibu yang udah siap-siap tadi insya Allah ya hati-hati aja ya. Mudah-mudahan cepat dipanggil malaikat gitu ya. Astagfirullah. Belum katanya. Ya. Satu target setan dalam kematian. Ini bu ngeri. Apa yang diinginkan oleh setan dalam kematian? Satu, dibuat orang mati syirik. Kalau bisa semua orang ini mati dalam keadaan syirik, musyrik. Syirik itu perbuatannya, musyrik itu yaitu musyrik itu adalah orangnya, syirik itu perbuatannya. Ya. Dibuat orang mati syirik. Kita baca hadis Nabi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man mata wa lam yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Man mata wa lam yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang mati tidak musyrik, tidak mensekutukan Allah, artinya mentauhidkan Allah, maka baginya surga. Amin, itu dong. Dan barang siapa yang mati musyrik, mensekutukan Allah, maka baginya neraka. Inilah yang diinginkan oleh setan. Kalau bisa seluruh dunia ini matinya dalam keadaan syirik. Apa dampak bahaya syirik? Kok setan menginginkan agar orang ini mati syirik? Dampak bahaya syirik Ibu tulis A. Tadi targetnya masih satu ya. Ya, ini dampak bahaya syirik. Kenapa setan kok getol banget membuat orang agar mati syirik? Karena dampak bahaya syirik memang mengerikan. Ya. A. Allah tidak akan ampuni kesalahan dan dosanya. Nyanya pelaku syirik ya Bu ya. Allah tidak akan mengampuni kesalahan dosanya. Pelaku syirik.
Surat An-Nisa ayat 48 dan 116. Jadi di balik kematian syirik itu ada bahaya besar. Yaitu Allah tidak akan ampuni kesalahan dosa syirik atau apa? Bahasa lain apa? Dosanya tidak terampuni. Waduh Bu, kalau udah dosa tidak terampuni, nah macam mana kita nih? An-Nisa 48 dan 116. 48 dan 116 itu Bu hanya beda di akhirnya ayat, tapi depannya sama. Ya silakan dibacakan. Innallaha la yusyriku. Innallaha la yaghfiru. Ya, 48 dan 116. Coba perhatikan. Ini bedanya ayat 48 dan 116 sama-sama surat An-Nisa. Ini hanya di akhirnya. Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat An-Nisa ayat 48 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Ya, jadi kalau yang 48-nya itu dosa besar. Tapi kalau yang 116-nya itu kesesatan yang sangat jauh, kesesatan yang sangat nyata. Dhalalam ma'idah. Baik. Jadi Bu, inilah yang diinginkan oleh syaitan. Kenapa orang biar mati syirik, agar tadi itu dosa kesalahannya tidak diampuni oleh Allah. Makna yang lain, dosanya tak terampuni. Ya. Nauzubillah min. Ibu dosanya masih banyak atau tinggal sedikit? Ibu dosanya masih banyak atau tinggal sedikit? Amal kebaikannya sudah baik sempurna atau belum? Pingin masuk surga atau pingin banget masuk surga? Masya Allah, Masya Allah. Amal kebaikan ibadahnya nggak sempurna, dosa-dosa kesalahannya masih banyak, pingin banget masuk surga. Semoga Allah memberkahi merahmati ya. Karena memang kita masuk surga bukan karena amal kita, tetapi karena rahmat dari Allah. Yang B, oh ya tadi bagi yang dikehendaki itu maksudnya apa? Kan tadi Allah tidak akan mengampuni kesalahan dosa syirik. Dosa syirik itu nggak akan terampuni ya. Tapi kan ada bahasanya Allah, kecuali yang dikehendaki ya. Yang dikehendaki itu ada dua Bu, maksudnya apa? Yang taubat atau yang sebelum mati dia taubat dan diberi hidayah oleh Allah. B, dampak bahaya syirik akan dihapus amal kebaikan ibadahnya. Tadi tidak diampuni kesalahan dosanya atau dosanya tak terampuni. Yang B, dihapus amal kebaikan ibadahnya. Contohnya, perhatikan Bu. Contohnya 77 tahun setengah dia rajin ibadah. Ketika menjelang mati dia bunuh diri atau matinya bunuh diri, hapus tuh semua amalnya. Karena bunuh diri termasuk mati syirik. Kenapa? Berarti dia tawakalnya, sandarnya bukan kepada Allah, atau mendatangi dukun-dukun para tidak normal. Ya, ibu diajak temannya ke dukun, ya, nanti ditraktir, ya, pulang-pulang dibawain sembako, mau nggak kira-kira? Dikasih amplopnya 1 juta loh. Kenapa nggak mau? Jangan-jangan nggak ada duitnya. Ya. Nggak, kalau ada duitnya betul kira-kira mau nggak? Kenapa nggak mau? Kenapa nggak mau? Lagian siapa yang ngasih duit itu? Astagfirullahaladzim. Syirik ya jelas. Jangankan 1 juta berapapun, ketika dia ngikutin sama, dia berarti tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Padahal ayatnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya, jadi yang B yaitu akan dihapus amal kebaikan ibadahnya. Surat Az-Zumar surat 39 dibacakan, surat 39 ayat yang ke-65. Ini makanya ngeri Bu,
Kenapa kok setan getol banget menginginkan agar orang itu mati syirik? Ya biar tadi itu, biar apa? 65. Surat 39 ayat 65. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Az-Zumar ayat 65 yang artinya, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Sungguh, jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu, dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi. Ya, dihapus amal kebaikan ibadahnya. Makanya contohnya tadi, ya, contohnya tadi ketika 77 tahun setengah dia ada ibadah, matinya syirik, ya, matinya syirik, maka hapus amalnya. Itulah Bu, kita hendaknya menjaga diri kita jangan sampai jatuh dalam kesyirikan. Yang C, haram baginya surga, kekal di neraka. Haram baginya surga, kekal di neraka. Suratnya Al-Maidah ayat 72. Surat Al-Maidah surat yang kelima ayat 72. Itu Bu, tadi kenapa setan menginginkan orang mati syirik? Karena kalau sudah syirik dah, ya, dosa kesalahannya tidak diampuni, dosanya tak terampuni, hapus amal ibadahnya, haram baginya surga, kekal di neraka. Berarti dia akan menjadi penghuni neraka. Silakan. Surat Al-Maidah ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Al-Maidah ayat 72 yang artinya, sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolongmu pun bagi orang-orang yang zalim itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi kalau orang matinya itu syirik tadi, gak ada harapan surga. Nauzubillah min. Ku pilih yang mana? Pilih yang mana? Tadi pilih dosa amalnya nggak diterima, amalnya dihapus, dosanya nggak diampuni, atau pilih kekal di neraka. Kenapa nggak pilih semuanya? Karena semuanya nggak ada yang baik. Itu ya. Yang kedua. Ya kan target setan tadi kan baru satu. Tadi kan uraiannya. Yang kedua, dibuat orang tuh kalau bisa mati murtad dulu. Murtad tuh ya pokoknya sebelum mati kan ada itu orang-orangnya. Gue dengar tuh artis-artis naudzubillah, ternyata Ibu kalau lihat di YouTube tuh saya juga baru tahu itu. Ya, artis-artis yang mati dalam ya murtad atau mati di luar Islam. Masuk Islam, murtad lagi mati dia, ada kan itu kan? Ya, nauzubillah min. Makanya Ibu, biar enggak murtad, biar istiqomah itu doanya apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Itu yang dari hadisnya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai jiwa membolak-balikan hati, tetapkanlah aku di atas agamamu, di atas hidayahmu, petunjukmu. Kalau dari Qur'annya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah kau bengkokkan, janganlah kau palingkan hatiku, hati kami ya Allah pada kesesatan setelah petunjuk hidayah kau berikan kepada kami. Ya. Bu, lihat tentang murtad Al-Baqarah 217. Langsung alinea terakhir aja. Barang siapa mati murtad, itu panjang ayatnya. Tapi di akhir ayat itu, alinea terakhir itu surat Al-Baqarah 217. Ya, barang siapa mati murtad,
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Al-Baqarah ayat 217 yang artinya mereka bertanya. Langsung menjelang akhir aja cari itu. Barang siapa yang mati murtad menjelang alinea terakhir. Barang siapa murtad tuh, ada tuh menjelang akhir itu. Artinya menjelang akhir tadi. Mereka. Ya, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nauzubillah min. Ibu pernah dengarkan dulu ada seseorang, dia perempuan nih, artis nih, cantik nih katanya. Terus dia disukai oleh seorang laki-laki. Lakinya ya ganteng. Kemudian laki-lakinya mau masuk Islam, kan bagus. Tuh. Dan harus begitu, karena kalau seorang wanita muslimah dia menikah dengan yang non muslim haram, zina hukumnya. Laki-laki pun tidak boleh laki-laki muslim menikahi wanita non muslim. Ya. Kemudian suaminya meninggal, yang tadinya Nasrani masuk Islam, kan bagus dia mualaf kan? Berarti dia punya amal besar, pahala besar sekali bu itu. Begitu suaminya yang tadinya Nasrani ya masuk Islam, bagus, jadi dia menjadi muslim mualaf. Kemudian suaminya meninggal, kemudian dia nikah lagi dengan laki-laki non muslim. Coba bodoh atau goblok banget ya. Terlepas dia pindah agama ataupun tidak ya. Tapi intinya tadi barang siapa yang murtad. Yang ketiga, targetnya adalah mati dalam keadaan munafik. Munafik itu ringan, munafik. Saking munafik. Yang pokok ayatul munafik salasa. Ciri-ciri orang munafik ada 3 yang utama, yang pokok. Bila berbicara berdusta, berjanji ingkar, dipercaya khianat. Bu, ancaman Allah kepada orang yang mati munafik. Suratnya surat An-Nisa ayat yang ke-145. Coba dibacakan. An-Nisa 145. Qurannya baru ya? Biasa kalau Quran baru itu agak lengket-lengket gitu toh. Surat An-Nisa 145. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan dalam lingkaran yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong bagi mereka. Ulangi yang kencang. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong bagi mereka. Ya, jadi Bu, kenapa setan menginginkan agar manusia ini kalau bisa mati dalam keadaan munafik? Kenapa? Akan ditempatkan di neraka yang paling bawah. Nauzubillah min. Yang keempat, mati kafir. Yang keempat, mati kafir. Jadi orang-orang yang kafir itu Bu, dibuat ditutup hatinya biar nggak masuk Islam. Sekarang ini masya Allah Bu ya, mualaf-mualaf mengalah-ngalahin kita ya Bu ya. Ya, yang dari kafir ke Islam baik banget sekali. Ya, yang buat masjid, yang juga menyadarkan banyak orang, berani berdakwah, dan mereka itu masya Allah Bu, hartanya kemudian disedekahkan, diinfakkan, ya.
Tapi juga jangan tertipu sekarang ini. Jadi ada yang dia ngaku ingin masuk Islam, mualaf. Ya, ada kan beberapa tuh di Masjid Al Azhar. Ya, kasih uang, kasih mukena macam-macam. Nggak taunya nanti di tempat lain gitu lagi, ternyata modus. Ya. Dan ini saya dapat cerita ini bukan hanya cerita. Karena waktu acara pernikahan itu saya yang berceramah. Ya, di kampung Makassar sudah lama sebetulnya. Ibu itu dari Ambon. Dia bilang suami saya sudah saya tinggalkan karena dia jahat. Ya, saya gak suka sama dia. Akhirnya saya masuk Islam. Saya mendapatkan ketenangan dalam Islam. Saya nggak ngerti. Saya dipanggil Ustaz, datangnya ini untuk antosiah, ada mu'alaf yang kita nikahkan dengan binaan. Itu maaf, yang menikah itu bapak-bapak juga, duda juga. Udah umurnya sudah sepuh juga ya. Bapak itu mungkin umur 60-an kurang lebihnya waktu itu. Si ibu itu umurnya mungkin baru 40-an lah kurang lebihnya. Atau 50-an lah dengan 40-an lah, atau kurang 40 kurang lebih. Ya saya nggak tahu gimana, pokoknya saya suruh ceramah. Saya tanya, ini ibu betul ini dulunya memang Nasrani? Iya Ustaz, saya Nasrani. Saya tertarik dengan Islam. Maka karena suami saya nggak mau masuk Islam, saya kabur. Ambon, memang orang Ambon. Ya, kemudian ya sudah, saya nggak ngerti. Satu pekan kemudian saya dapat cerita, dikasih tahu, Ustadz itu kemarin yang dinikahkan sama Ustadz itu, ya. Jadi dia kan bapak itu namanya udah nikah dasar kan, diajak tidur bareng kan halal kan Bu. Nggak mau, alasannya masih merah begitu. Ya, ya sudah. Akhirnya Naudzubillah min dzalik. Jadi bapak itu pas ke masjid, kalau subuh kan bapak itu muadzin. Ya, pas subuh, ya duitnya ya yang diambil kabur sama si perempuan itu. Jadi ternyata naudzubillah min dzalik. Saya bilang sama ustadz yang ngundang, ini gimana dulu ceritanya? Ya itu sebetulnya bukan binaan saya juga, cuman katanya gitu. Kalau saya kan nggak tahu, saya cuman ngisi ceramahnya. Ya, saya menghimbau ibu-ibu yang ada rezeki, kasihlah ini saudara kita ini mu'alaf ini. Ya. Ada yang memang waktu acara nikah itu dia nggak bawa uang ya nggak ngasih. Ada sampai besoknya ada yang bawa mukena, ada yang ngasih baju, ada yang ngasih uang. Ternyata modus, naudzubillah min. Jadi ibu hati-hati ya. Jadi murtad ini memang, munafik ini memang juga targetnya setan. 1 syirik, 2 munafik, 3 kafir. Yang kafir nih ya. Yang kafir ini surat Al-Baqarah. Gimana ayatnya, cari sendiri. Manja banget. Ayat Al-Baqarah awal-awal itu loh. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim gisawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Ayat berapa itu? Lama banget. Dari 6 sampai Ya 6 dan 7 aja. Sampai berapa? 15 saya baca. Dari 6 cuma 6 dan 7 aja dari 6. Ya, dah. sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah menguji hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup dan mereka mendapat azab yang berat. Ya, naudzubillah min. Makanya setan buat itu orang kafir. Yang sudah kafir itu biar jangan sampai masuk Islam. Yang sudah Islam biar murtad. Naudzubillah min dzalik. Yang
5. Gantian, masa aku terus? 1 kan mati syirik, 2 mati murtad, 3 munafik, 4 kafir. Yang kelima, pura-pura mikirnya jangan terlalu lama. Kelima ditutup apanya gitu. Yang kelima apa nih? Targetnya setan nih. Apa? Masuk neraka. Ayo yang kelima apa targetnya? Bukan. Bu, hanya yang bedanya gini, perhatikan. Untuk yang kelima, ya. Yang kelima itu dia kalau yang 1 sampai 4 tadi kan kekal di neraka. Nah, kalau yang kelima itu dia masih punya harapan surga. Ini yang paling ringan. Berarti naudzubillah min dzalik bisa mengenai kita semua orang Islam. Kenapa? Karena targetnya setan biar orang ini merasakan neraka paling tidak. Kalau yang 4 tadi kan udah jelas kekal kan? Udah hanya punya harapan. Secara ilmu begitu, Allah alam. Tapi kalau yang coba dimatikan. Ini sudah. Ya. Jadi ya, yang ke-5 ini apa? Ini orang Islam nih, Bu. Dibuat mati maksiat dan dosa. Tapi dia tetap Islam masihan. Ada nggak orang Islam yang berzina? Yang mencuri? Yang membunuh? Nah, intinya Pak, mati maksiat dan dosa. Tapi dia nggak sampai kafir. Orang yang contohnya ada nggak orang Islam yang sholatnya belentang-belentong? Ya. Dia punya harapan ini masuk surga, tapi masuk neraka dulu kan? Ada nggak istri yang nyakitin suami? Ada. Nauzubillah min dzalik. Gimana? Kalau suami nyakitin istri yang sabar, buahnya sabar surga kan? Pahalanya sabar surga kan? Ya udah sabar aja. Lo emang dulu nemunya di mana? Pengkolan. Astagfirullah, pantes. Ya Allah. Ya Mak ya. Dulu namanya di mana Mak? Depan rumah tetangga. Hah? Surat Al-Hijr juga 39. Dibuat orang mati maksiat dan dosa. Bahasanya dibuat mati dalam maksiat dan dosa. Jadi minimal ini yang paling ringan itu dibuat mati maksiat dosa. Ya, kenapa? Dia masih punya harapan surga. Kalau yang ke 1, 2, 3, 4 tadi kan mati apa tadi? Musyrik, mati murtad, mati munafik, mati kafir, tidak ada harapan. Makanya apa? Kalau nih Ibu, sebelumnya dibaca perhatikan. Kalau orang Islam dia meninggal nyesel. Kenapa dulu nggak banyak melakukan kebaikan, kurang sungguh-sungguh. Nah kalau orang kafir nyesel, kenapa dulu nggak beriman gitu. Surat 15 ayat 39. Lama banget. Ya Allah. 39. Udah jangan surat 15 ayat 39 udah jangan rubah-rubah. Iya surat 15 ayat 39. Iya. Iya, iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ya. Dibuat mati maksiat Yuk kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana
bil Islam wakhtim lana bil iman wakhtim lana bi husnil khatimah Allahumma khtim lana bil Islam wakhtim lana bil iman wakhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dengan iman dan husnul khatimah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Amin ya Rabbal